Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya. Saudara, saya mau menyambung firman apa yang telah saya sampaikan minggu lalu ya. Tentang bagaimana saudara harusnya dalam berdoa, doakanlah hati. Kalau saudara berdoa, biasanya saya melihat mendoakan sesuatu yang penting. Maaf nih sekali lagi. Misalnya saudara punya mobil, saudara nggak punya garasi, terus saudara taruh di depan. Pasti saudara akan berdoa supaya mobil itu Tuhan jagalah. Karena mobil itu penting. Nah, kalau hatimu itu penting, karena hatimu itu yang menentukan engkau bahagia atau tidak, maka saya anjurkan masuk tahun 2022, mungkin dari tahun 2020, 21, 22, saudara berdoa selalu doakan hati, ya. Nah, saya mau nyambung yang kemarin. Tema khotbah saya kalau sekarang ini adalah sukacita karena Tuhan adalah pelindungan buat kita. Berdasarkan Nehemia 8 ayat 10 B-nya. Ya, coba dikeluarkan. Nehemia 8 ayat 10 B. Bisa keluar, saya bacakan ya. Saya langsung di B-nya. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, jangan kamu bersusah hati. Ayat 11-nya berarti. Ini elektronik sama ini lain ya. 11-nya coba. Nah, di B-nya ya. Nehemia, bukan ini apa nih? Yehezkiel ini mah. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah pelindunganmu. Ya. Ya, sebab sukacita karena Tuhan itulah pelindunganmu. Saudara harus tangkap ini. Makanya setiap pagi kalau saya berdoa, begitu saya melek, saya langsung terkonek dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan buat hati saya gembira karena Tuhan. Girangkan hati saya oleh karena Engkau. Bukan karena gaji saudara naik, nganggur dapat pekerjaan, saudara dinaikkan jabatannya. Bukan seperti itu. Ya, saudara berdoa harus seperti itu. Ini minggu lalu ya yang saya sampaikan. Nah, hari ini saya mau menyambung apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Saudara, bahagia itu kan ada dua jenis ya, yaitu senang dan sukacita. Saudara tangkap ini dulu nih. Bahagia itu ada dua model ya. Saudara nanti merenung, saudara ini sekarang bahagia yang modelnya apa? Satu adalah bahagia yang senang. Senang itu adalah bahagia karena terjadi sesuatu. Dia harus terjadi dulu satu peristiwa, maka dia menjadi bahagia. Itu namanya senang. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita itu tidak tergantung daripada keadaan atau terjadi sesuatu, maka dia jadi sukacita. Sukacita itu dia dari dalam keluar karena ada Kristus. Yang tadi pagi tiap pagi yang begitu melek saya berdoa seperti itu. Buat hati saya gembira karena Tuhan. Nah, ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, itu kita bahagianya karena sukacita. Dia meluap dari dalam keluar, tidak dipengaruhi sekelilingnya. Mungkin saudara barusan kehilangan sesuatu. Nah, kalau yang senang, waktu kehilangan sesuatu, saudara jadi sedih. Misalnya handphone saudara hilang. Dia baru bahagia apa? Tunggu ketemu lagi itu handphone. Berarti ada satu kejadian ketemunya handphone. Saudara baru bahagia. Tangkap ini. Nah, saya mau katakan bahagia yang pertama itu senang, itu sifatnya pasti sementara. Nanti jangan pulang ya. Saya mau undang saudara makan. Saudara pasti senang tuh. Itu bahagia. Bahagia karena terjadi sesuatu apa? Makan di restoran yang mewah. Harus kejadian seperti itu. Oh, saya bahagia, senang. Kenapa? Nonton bioskop. Ada satu peristiwa di mana saudara pergi nonton bioskop. Begitu hal-hal itu tidak terjadi, ya, nonton bioskop berapa lama? Paling 2 jam. Setelah 2 jam, saudara bahagianya hilang lagi tuh. Beda dengan yang mau ajarkan kepada saudara. Sukacita itu bahagia karena Kristus di dalam, dia dari dalam keluar, tidak dipengaruhi oleh sekeliling kita. Saudara harus nangkep ini. Saudara mau bahagia yang mana nih? Pertama apa kedua? Kedua ya, setuju ya.
Saya mau katakan bahagia kedua itu tidak dipengaruhi kamu tinggalnya di mana, kamu naik mobil apa, kamu naik kendaraan apa, motor atau sepeda atau apa gitu. Tidak dipengaruhi hal seperti itu. Maaf ya. Maka saya sering katakan, coba keluarkan dulu ya, mungkin sudah bosan, keluar lagi ini ayatnya, Mazmur 37 ayat 4 ya. Ketika saya berdoa, Tuhan buat hati saya gembira karena Tuhan, firman-Nya berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Begitu saudara melek, kepinginnya apa sih? Tuhan udah tahu hatimu. Dengan syarat saudara bergembira karena Tuhan. Bukan karena bergembira kemarin saudara dipromosikan, naik jabatan. Itu sifatnya sementara. Naiknya jabatan saya sering katakan itu hanya akibat kalau saudara bergembira karena Tuhan. Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ketika saudara bekerja lebih rajin, tujuannya supaya di dalam hatimu itu kepingin naik pangkat. Tangkap ini gak? Jadi waktu saudara berdoa minta hatinya digembirakan oleh Tuhan, saudara selipkan firman Tuhan. Dia Allah yang setia, pasti akan menggenapi janjinya yang ini. Mantap nggak? Mantap dong. Ya. Saudara begini, intinya Tuhan itu adalah rindu mau memberkati anak-anaknya. Cara pandangmu terhadap Tuhan menentukan caramu menerima berkat Tuhan. Kalau saudara anggap Tuhan itu apa, itulah cara engkau menerima berkat daripada Tuhan. Kalau saudara menganggap dia Bapa, maka berkat yang saudara akan terima dari Tuhan adalah berkat Bapa ke anak. Tapi kalau cara pandangmu itu, Tuhan itu satpam, maaf ya. Suruh jaga ini, jaga itu, jaga rumah, kosong 3 hari karena saudara mau pergi keluar kota, baru beli motor, parkirnya di daerah yang rawan, Tuhan suruh jaga. Itu cara pandangmu kepada Tuhan apa? Sebagai satpam. Maka berkatmu itu ya berkat cara pandangmu, satpam. Ya motormu aman doang. Tapi nggak bisa punya uang buat beli bensin. Bayangkan, nggak mungkin satpam itu kasih duit, kurang bensin ya, ini saya kasih uang 100.000. Saudara nangkep ini nggak? Cara pandangmu terhadap Tuhan itu apa? Kalau saya selalu Bapak, makanya saya berdoa selalu harus panggil Bapak. Bapak yang baik itu selalu rindu melihat anak-anaknya itu diberkati. Iren dan Evan punya anak, pasti rindu adalah anaknya sehat, betul nggak? Seneng, nggak ada Bapak yang baik di sini nih. Edi yang punya anak nih, Irene ya namanya. Termenung lesu, nggak ada semangat, nggak ada gairah, anak-anak mah pada main. Anaknya Edi termenung, emang bahagia Ed? Enggak kan? Iren juga gitu kan? Puji Tuhan kalau Iren anaknya Vanessa bisa ikut di sekolah minggu, nggak nangis, ikut nyanyi. Tadi saya sedikit ngerekam, buat nanti kalau udah gede gitu ya, lucu udah liatnya. Ya, nah. Bapak yang di dunia aja pengen lihat anaknya itu bahagia, senang, gembira. Saudara nangkep ini. Makanya Amsal 17 ayat 22, coba Amsal 17 ayat 22 dikeluarkan cepat. Dia mau anaknya sehat. Waktu Vanessa katanya di sini ada kayak bisul gitu ya. Waduh, prediksi berbagai orang entar karena inilah, karena itu. Ya Iren, ternyata keadaannya bagaimana? Masih ada kan? Sedih ya? Maunya Iren apa? Hilang kan? Maunya apa? Sehat. Supaya bergairah untuk main, semangat. Saudara lihat, kalau saudara punya hati yang gembira, firman-Nya berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kalau nggak ada semangat bagaimana? Duduk termenung lesu kayak orang sakit gigi. Nggak ada semangatnya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara nangkap ini ya. Makanya harus gembira. Karena apa? Karena Tuhan, bukan karena ya senang yang tadi ya, oleh karena terjadi sesuatu. Nah, saudara, mungkin saudara sering menangkap begini. Kalau kita berduka, lawannya kan bersuka ya. Banyak quote gitu, catatan-catatan, Tuhan pasti akan menghiburmu. Setuju dong?
kalau engkau berduka. Kalau kita berduka, Tuhan akan menghibur kita. Tapi saya mau katakan, kalau kita bersuka, bahagia, Tuhan akan apa? Apa? Menyinari kita dengan wajahnya. Menyinari itu apa? Tersenyum. Saudara pilih. Saudara mau dihibur Tuhan atau mau diberi senyum oleh Tuhan? Kalau saudara berduka, sedih, Tuhan menghiburmu. Benar itu. Tuhan akan menghiburmu. Ya sebatas begitu. Tapi mau nggak engkau itu membuat Tuhan itu tersenyum? Karena dia bahagia melihat anaknya gembira, bahagia. Nangkep ini. Firman-Nya berkata apa? Kalau tersenyum itu karena Tuhan terhibur. Makanya saya kalau dalam doa berkat, saya berkata, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Coba bayangkan kalau menyinari itu dengan wajahnya, dengan apa? Dengan senyum. Betul nggak? Itu dia. Ya. Nah, Tuhan tersenyum, dia menyinari engkau dengan wajahnya, karena apa? Tuhan itu terhibur. Dengan apa? Dengan senyummu, kegembiraanmu. Bukan oleh karena dapat lotre, tetapi karena Tuhan. Waduh, Tuhan tuh senang. Makanya firman Tuhan berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kenapa Tuhan mau memberikan apa yang diinginkan hatimu? Karena dia senang. Dia terhibur. Lu maunya apa sih? Kalau saudara punya anak-anak itu menyenangkan hatimu, pasti saudara akan berkata, lu maunya apa, nak? Betul nggak? Ya? Oke. Nah, saudara, saya sering katakan,